Bisa bersama Satna 76 Channel dan Garuda Nusantara News. Kali ini kita berada di Kabupaten Sidoarjo, tepatnya di salah satu kantor sekretariat DPC Sidoarjo, Macan Nusantara. Ada apa? Kita akan coba gali informasi terkait adanya carut marut atau polemik yang selama ini terjadi di salah satu ikon terbaru di Sidoarjo, yaitu ikon Tugu Babalayar, yang mana dalam hal ini ada dugaan penggelembungan dana anggaran yang senilai 667 juta ini. Seperti apa? Kita akan coba gali lebih dalam dan bagaimana sepak terjang ataupun hal-hal yang mendukung terkait dengan pemasukan sebagai mewakili aspirasi masyarakat bersama Macan Nusantara Bersatu dari Sidoarjo. Tim Liputan Satna. Menanggapi statement dari Lembaga Swadaya Masyarakat LSM, Ketua Java Corruption Watch (JCW) Sigit Imam Basuki melaporkan proyek pembangunan Tugu Hikayat Sang Delta atau THSD di perempatan Babalayar ke kantor Kejaksaan Negeri Kejari Sidoarjo pada hari Selasa tanggal 24 Januari tahun 2023. Hari ini hari Selasa saya melaporkan terkait dengan pembangunan Tugu Babalayar di Sidoarjo, mengenai ada indikasi kecurangan atau proses lelang yang terjadi di ULP LPSC Kabupaten Sidoarjo. Kami mengindikasikan ada markup anggaran yang dengan sengaja, artinya ada persekongkolan, indikasi persekongkolan jahat antara dinas-dinas terkait dan kontraktor pemenang lelang. Dan hasil yang kita lihat sekarang bahwa pekerjaan tersebut juga tidak rapi, sampai saat ini juga belum selesai. Jadi kami mengharapkan untuk pihak Kejaksaan Negeri Sidoarjo melakukan penyelidikan maupun penyidikan terkait dengan permasalahan Tugu Babalayar di Kabupaten Sidoarjo ini. Karena dari anggaran pagu 695 juta dimenangkan dengan nilai 667 juta. Nah, ini penurunan nilainya itu cuma 4%. Dari 29 peserta itu hanya 2 pemenang lelang itu yang dimunculkan nilai penawarannya, tapi yang 27 tidak ditampilkan. Maka ini saya ada kekhawatiran adanya indikasi persekongkolan jahat dengan pihak-pihak terkait. Kami berharap Kejaksaan Negeri Kabupaten Sidoarjo untuk menindaklanjuti laporan dari kami. Saya selaku Ketua Umum Java Corruption Watch mengharapkan agar semua proses ini segera dilakukan, termasuk nanti proyek-proyek yang lain di Sidoarjo agar tidak terulang kembali di tahun ini. Terima kasih. Untuk itu, Organisasi Masyarakat Macan Nusantara Bersatu atau MNB Sidoarjo turut menambahkan terkait maraknya isu polemik proyek Tugu Babalayar yang kontroversial dan telah dilaporkan beberapa pihak karena dinilai anggaran spektakuler tidak sebanding dengan hasil pekerjaan yang dikerjakan. Sekretaris DPC MNB Sidoarjo Arif Nuryadin pada tanggal 18 Januari berada di kantor sekretariat MNB Sidoarjo, Tembunan Candi, Kabupaten Sidoarjo. Suasana malam yang penuh keberkahan dan kebetulan ada beberapa perwakilan masyarakat Sidoarjo. Kita akan coba menggali informasi terkait dengan polemik di Tugu Babalayar yang yaitu ikon terbaru dari Sidoarjo. Kita akan coba mencari informasi seperti apa sih tanggapan dari tokoh masyarakat ataupun dari warga masyarakat atau yang mewakili dari lembaga lainnya. Dan kebetulan pada saat ini kita di kantor sekretariat
DPC Macan Nusantara Bersatu Sidoarjo. Selamat malam, saya Arif Nuryadin dari Sekretaris Macan Indonesia. Macan Nusantara. Masa Nusantara. Jadi saya kebetulan di Sidoarjo ini menjadi sekretarisnya. Oke Pak, terkait dengan adanya polemik yang hingga saat ini dengan adanya sebuah ikon terbaru di Sidoarjo, yaitu ikon Tugu Babalayar ataupun disebut dengan patung hikayat. Yang di sini disinggung terkait adanya satu dugaan penggelembungan dana ataupun secara kasat mata dari bangunan strategis itu mungkin masih jauh di atas standar itu dari jenengan. Jadi selaku mewakili masyarakat, bagaimana tanggapannya? Bisa dijelaskan Pak? Jadi begini, dengan nilai nominal yang sangat besar seperti itu, yang 700 juta, kalau bangunannya sampai segitu, saya kira proses pembangunan hikayat yang dinamakan di Babalayar itu perlu disorot, karena mungkin tidak sesuai dengan dana yang sebesar itu. Bahkan itu bisa lebih baik sebenarnya. Kita bisa lakukan survei lapangan atau kita lihat aja sebenarnya bangunan seperti itu dengan nilai dan seperti itu, kalau hanya seperti itu akan bisa bertahan berapa lama. Nah, sehingga ini tidak sesuai lagi dengan yang diharapkan oleh masyarakat Sidoarjo ketika mempunyai sebuah ikon yang seperti itu. Setidaknya bangunan itu memang layak dan bisa bertahan sekian lama, jadi tidak bongkar pasang saja. Jadi penggunaan dana negara itu perlu dicek dan pengawasannya harus secara ketat, ya, sehingga tidak dipakai sembarangan oleh oknum tertentu. Ya, kalau memungkinkan ini akan kita laporkan kepada pihak-pihak yang berwenang untuk itu, sehingga ini mungkin kalau menghadap penyelewengan terhadap negara sudah masuk dalam ranah korupsi atau bagaimana, sehingga mereka-mereka yang melakukan pembangunan yang tidak benar seperti itu, kontraktornya atau pengawasnya atau siapa saja, sudah layak kita bawa ke mereka melakukan korupsi yang memang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Terakhir Pak, ya, dengan adanya banyak dugaan prasarana yang notabene setelah mengeluarkan APBD segitu banyaknya dan tidak sesuai dengan ekspresinya, ini jenengan sendiri, ini harapan bagaimana untuk lebih baik dengan sebuah sarana prasarana untuk ikon di Sidoarjo? Jadi yang pertama, perencanaan pembangunan sebenarnya harus matang, bahwa nanti dana segitu itu dengan hasil yang seberapa, sehingga ini harus memang bisa kita tampilkan ke masyarakat. Oh, ini loh, Sidoarjo bisa membangun demikian dengan dana yang semacam itu, sehingga bangunannya layak untuk dijadikan sebuah ikon. Kalau bangunan jelek seperti itu jadikan ikon, maka akan ditertawakan oleh masyarakat banyak. Makanya ke depannya kita mesti akan melakukan yang lebih baik. Ya, itu harus disorot. Pengawasannya harus pasti. Jangan bangun sesuai enaknya seperti itu yang digunakan, padahal dari pajak-pajak rakyat ini. Kita sebagai warga Sidoarjo tidak terima kalau semacam itu. Ya, ke depannya saya harapkan pemerintah itu juga melakukan pembangunan yang lebih baik, memang dengan sesuai dengan dana seperti itu. Saya kira harapan saya sebenarnya kedepannya bisa dilakukan yang lebih baik. Dalam hal ini, pelaporan yang dilayangkan terkait dugaan markup atau penggelembungan anggaran dalam proyek senilai 667 juta tersebut, selain pembangunan tugu dengan diameter 5,5 meter dengan 5 meter tersebut banyak disoroti warga. Ormas, LSM, pembangunan Tugu Hikayat Sang Delta terindikasi adanya markup anggaran. Untuk itu, Sigit meminta pada Kejari Sidoarjo agar menindaklanjuti laporan tersebut. Apalagi pembangunan THSD tersebut banyak menjadi perhatian dan sorotan publik pada saat ini.